Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran, hendaknya kita bermunajat kepada Allah agar apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat buat kita semua dan diberi kelancaran sampai akhir nanti. Kepada ketua kelas, Ibu persilakan memimpin doa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Apa kabar semuanya anak-anak? Baik, Bu. Gimana? Sehat hari ini ya? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah agar kita bisa berkumpul di kelas ini. Baik, Ibu akan mengecek kehadiran kalian semuanya. Jika hadir, silakan angkat tangannya. Akila Maimuningrum, Hadir, Bu. Nasya Sila, Hadir, Bu. Melda Agnes, Hadir, Bu. Naina Mikaila, Hadir, Bu. Roni Ramadhani. Hadir, Bu. Gimana orangnya? Oh. Zizi Amelia, Gak hadir ya, Bu? gak hadir. Ada yang tahu dia kenapa gak hadir atau ada punya surat keterangannya? Ada, Bu. Di atas meja Ibu. Diletak tadi. Ini, baik. Untuk semuanya, jika tidak hadir atau berhalangan datang ke kelas, silakan buat surat keterangannya ya. Karena kita punya sistem yang berlaku di sekolah, jadi harus diikuti untuk semuanya. Paham semuanya? Paham, Bu? Baik, kita hari ini akan belajar mengenai transformasi geometri. Jadi transformasi geometri ini sangat erat di kehidupan kita. Salah satu manfaat kita mempelajari transformasi geometri adalah kita bisa melihat perpindahan seseorang menggunakan lift atau eskalator. Nah, itu salah satunya. Jadi, apa sih tujuan kita mempelajari transformasi geometri ini, Bu? Jadi tujuannya ini adalah agar kalian bisa mengetahui jenis-jenis dari transformasi geometri. Kemudian kalian bisa menentukan translasi menggunakan matriks. Dan kalian bisa menentukan refleksi menggunakan matriks. Jadi, Ibu akan memberitahu sistem kita hari ini, sistem belajar kita hari ini. Yang pertama, kalian akan secara individu, belajar secara individu. Kemudian nanti Ibu akan membuat kelompok, menyatukan kalian dalam beberapa kelompok. Dan di akhirnya Ibu akan menjelaskan materi transformasi geometri hari ini. Jadi Ibu harapkan sebelum kita memulai pelajaran, kalian bukan hanya menjalankan kewajiban kalian saja untuk datang ke kelas, tapi yang Ibu harapkan kalian bersungguh-sungguh untuk memahami dari materi yang akan kita pelajari hari ini. Paham semuanya? Paham, Bu. Baik, buka buku paket halaman 171 sampai 181. Silakan dibaca dan dipahami mengenai jenis-jenis dari transformasi, kemudian bagaimana cara menentukan translasi menggunakan matriks, dan bagaimana cara menentukan refleksi menggunakan matriks. Jadi, silakan ditulis ringkasan materinya. Ibu kasih waktu 5 menit dari sekarang. Baik, Ibu anggap sudah siap semuanya ya. Jadi, Ya, Bu. Jadi ini Ibu ada beberapa nomor yang akan kalian ambil sebagai nomor kelompok kalian nantinya. Silakan persatu ambil nomornya ke depan, itu sebagai nomor kelompok kalian. Dah. Baik, semuanya sudah dapat? Sudah, Bu. Jadi silakan dibuka nomornya. Yang dapat nomor 1 menjadi anggota kelompok 1. Duduknya di sebelah kiri Ibu. Kemudian yang dapat nomor 2 menjadi kelompok 2. Duduknya di belakang kelompok 1. Yang dapat nomor 3 menjadi kelompok 3. Duduknya di sebelah kanan Ibu. Dan selanjutnya seperti itu. Paham semuanya? Paham, Bu. Silakan diangkat tasnya, pindah ke tempat kelompoknya. Udah semua duduk di tempat kelompoknya? Udah, Bu. Baik, jadi yang kalian lakukan adalah silakan diskusi kembali mengenai jenis-jenis transformasi dan bagaimana cara menggunakan translasi menggunakan matriks dan bagaimana cara menggunakan refleksi menggunakan matriks. Silakan diskusi dengan kelompoknya kembali dengan hasil yang tadi kalian ringkas sebelumnya Ibu suruh dengan secara individu. Kemudian buat satu ringkasan materi yang berupa dengan materi dan contohnya mengenai materi-materi yang Ibu jelaskan tadi. Semuanya paham? Paham, Bu. Ada yang dipertanyakan? Tidak, Bu. Baik, silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu 5 menit dari sekarang. Sudah siap semuanya? Sudah, Bu.
Baik, silakan buka buku paketnya halaman 189. Di situ ada uji kompetensi 1. Silakan kerjakan nomor 1, nomor 2, dan nomor 8. Sudah siap semuanya? Udah, Bu. Baik, buat teman-teman kelompoknya, silakan periksa hasil kerja kelompok yang lain, teman kelompoknya lain. Jika ada kesilapan atau hal-hal yang berbeda, silakan diskusikan kembali. Ibu kasih waktunya 2 menit dari sekarang ya. Sudah siap semuanya ya? Udah, Bu. Bu harap sudah siap semuanya juga. Jadi itu nanti kita bahas. Selanjutnya hasil diskusi kelompok yang tadi, yang sebelumnya Ibu suruh jenis-jenis transformasi, bagaimana cara menentukan translasi menggunakan matriks, bagaimana cara menentukan refleksi menggunakan matriks, itu kita akan bahas. Jadi setiap kelompok silakan tunjuk perwakilannya untuk mempresentasikan hasil diskusinya ke depan teman-temannya. Teman-temannya yang lain silakan beri pertanyaan jika ada hal yang belum dipahami. Dimulai dari kelompok 1, silakan maju ke depan. Teman-teman yang lain silakan perhatikan temannya ya. Jika ada pertanyaan silakan dipertanyakan kepada kelompok 1. Tangan buat kelompok 1. Ya bagus ya penjelasan materinya. Lanjut kelompok 2, silakan maju ke depan. Teman-teman yang lainnya mendengarnya. Ya bagus ya penjelasan dari kelompok 2 ya. Tepuk tangan buat kelompok 2. Ayo perwakilan kelompok 3 silakan maju. Teman-teman yang lainnya mendengar ya. Bagus ya penjelasan dari kelompok 3 ya. Tepuk tangan buat semuanya. Baik, Ibu akan menjelaskan tentang transformasi geometri yang sebelumnya sudah kalian bahas secara individu dan secara kelompok. Jadi pemisalan tentang transformasi geometri itu seperti ini. Jika kalian lihat, coba perhatikan pohon dan tinggi bayangannya di suatu air kolam yang tenang. Kalau misalnya air itu sebagai cermin datar, apakah tinggi pohon dengan tinggi bayangannya sama? Nah, ini dia termasuk sebagai sifat pencerminan. Sifat pencerminan itu ada di transformasi geometri, pencerminan atau refleksi. Jadi Bu, transformasi geometri itu seperti apa? Transformasi geometri adalah suatu operasi yang memetakan setiap titik pada bidang kartesius ke titik lainnya kepada bidang tersebut. Nah, misalnya transformasi itu dilambangkan dengan T. Kita punya transformasi T, titik P, X, Y. Dipetakan ke titik P aksen, X aksen, Y aksen. Nah, yang P, X, Y ini disebut dengan titik asal. Disebut dengan titik asal. Sedangkan P aksen, X aksen, Y aksen ini disebut dengan bayangan. Jadi persamaan ini bisa kita tulis dengan X aksen, Y aksen sama dengan T, X, Y. Nah, sebagai contoh, Ibu kasih contohnya ya anak-anak. Misalnya suatu transformasi T didefinisikan oleh persamaan suatu persamaan X aksen sama dengan 2X ditambah 4Y. Kemudian Y aksen sama dengan 3X tambah 2Y. Nah, bayangan titik A-nya itu 2,1. Oleh transformasi T dapat kita tentukan dengan, jadi penjabarannya seperti apa, Bu? Penjabarannya seperti ini. Sebagai berikut ya, persamaan X aksen sama dengan 2X ditambah 4Y. Nah, titik A 2,1 ini, nah 2 ini sebagai X. Nah, Y-nya ini sebagai Y. Kita substitusikan ke persamaan ini menjadi 2 kali 2 ditambah 4 kali 1. 2 kali 2 kan 4, ditambah 4 kali 1 4, sama dengan 8. Lanjut untuk Y aksennya menjadi Y aksen sama dengan persamaannya 3X tambah 2Y. 3X tambah 2Y. Kita substitusikan X dan Y-nya, nilai X dan Y-nya menjadi 3 dikali 2 ditambah 2 kali 1 menjadi 6 ditambah
2 berarti Y-nya berapa? Y-nya 6 tambah 2 menjadi 8. Dan dapat kita simpulkan bahwasanya titik A 2,1 itu bayangannya ke 8,8. Jadi bayangan titik A 2,1 ini adalah 8,8. Seperti itu pembahasannya anak-anak. Jadi kita akan membahas mengenai jenis-jenis dari transformasi geometri. Yang pertama, jenis-jenis transformasi geometri tadi apa? Ya, translasi atau pergeseran. Yang kedua apa? Ya, refleksi atau pencerminan. Yang ketiga ada rotasi atau perputaran. Yang keempat ada dilatasi. Jadi hari ini kita akan bahas mengenai 2 saja yang Ibu bilang tadi. Yang pertama ada translasi atau pergeseran, dan yang kedua ada, ya betul, refleksi atau pencerminan. Nah, Ibu akan bahas mengenai translasi terlebih dahulu. Translasi atau pergeseran. Translasi atau pergeseran adalah suatu transformasi yang memindahkan setiap titik pada bidang sepanjang ruas garis berarah tertentu atau dengan jarak dan arah tertentu. Jadi, translasi atau pergeseran adalah suatu transformasi yang memindahkan setiap titik pada bidang sepanjang ruas garis berarah tertentu atau dengan jarak dan arah tertentu. Nah, dalam bentuk persamaan, suatu translasi dapat kita tulis sebagai berikut. X-aksen sama dengan X tambah A. Y-aksen sama dengan Y tambah B. Nah, dari persamaan yang kita ilustrasikan berikut, maksudnya adalah bahwa setiap apsis bergeser sejauh A satuan sejajar dengan sumbu X. Kemudian, yang maksud dari Y-aksen sama dengan Y tambah B adalah bahwa setiap ordinat bergeser sejauh B satuan sejajar dengan sumbu Y. Dari persamaan ini, kita bisa membuat persamaan matriksnya. Yaitu X-aksen, Y-aksen sama dengan X dan Y tambah AB. Nah, maksudnya adalah yang bahwa X dan Y-nya ini adalah koordinat titik asal atau P, X dan Y-nya. Sedangkan X-aksen, Y-aksennya ini adalah sebagai titik koordinat titik bayangannya atau X-aksen, P, X-aksen, P, aksen, X-aksen dan Y-aksen. Sedangkan AB-nya adalah sebagai vektor translasinya, Nana. Jadi kita akan bahas contoh soal yang tadi Ibu suruh yang sebelumnya ya. Nomor 1 tadi kan ada, karena translasi T sama dengan AB, bayangan titik A min 3,4 adalah A aksen 1 dan min 2. Tentukan translasi T tersebut. Jadi kita akan mencari translasi T ini. AB-nya berapa? Jawab. Kita bisa menggunakan persamaan matriks sebelum atau vektor translasinya. Yang mana, Bu? Yang sebelumnya. X-aksen, Y-aksen sama dengan X, Y ditambah A, B. Jadi kan yang dicari apa? Ya ini kan, AB-nya kan. Kita bisa pindah ruaskan. Ya. AB sama dengan menjadi X-aksen, Y-aksen dikurang. Ini pindah ruas ya, menjadi X, Y.
dikurang X-nya min 3 dan 4. Min 3 dan 4. Jadinya, Ibu sini ya, Bud ya. AB sama dengan nih 1 dikurang min 3. Ayo berapa? 4. Minus, jumlah minus jadi tambah. Berarti 4. Min 2 kurang 4 berapa? Min 6. Iya benar. Nah, dapat deh hasilnya. Jadi, nilai translasi T-nya kita dapat 4 dan min 6. Nah, yang kedua kita akan membahas mengenai refleksi. Refleksi atau pencerminan. Nah, refleksi atau pencerminan adalah suatu transformasi yang memindahkan setiap titik pada bidang dengan menggunakan sifat bayangan cermin dari titik yang dipindahkan. Lanjut, jadi ada beberapa pencerminan terhadap matriks atau transformasinya jika dalam bentuk matriksnya ya. Nah, yang pertama pencerminan terhadap sumbu X. Matriksnya itu 1, 0, 0, min 1. Kemudian pencerminan terhadap sumbu Y, min 1, 0, 0, 1. Pencerminan terhadap garis Y sama dengan X itu matriksnya 0, 1, 1, 0. Pencerminan terhadap garis Y sama dengan minus X itu 0, minus 1, min 1, 0. Jadi ini adalah transformasi beserta matriksnya. Nah, kita akan bahas contoh nomor 2 yang kalian kerjakan sebelumnya. Tentukan bayangan titik A 3, min 4 jika dicerminkan terhadap sumbu X. Jadi kita gunakan matriks sebelumnya yang sudah kita Ibu jelaskan sebelumnya tadi ya. Jawab. Terhadap sumbu X, berarti matriksnya berapa? Berarti kan matriksnya M, Y sama dengan 0 kan? Itu sama dengan 1, 0, 0 minus 1. Dengan titik A-nya itu 3, min 4. Jadi kita jawab aja langsung. X aksen dan Y aksen sama dengan matriksnya ini kita buat 1, 0, 0, min 1 dikali dengan 3, min 4 sama dengan 1 kali 3. Masih ingat kan perkalian matriks? 1 dikali 3 berarti hasilnya berapa? 3. 0 kali min 4 hasilnya ya 0. Berarti ditambah 0. Lanjut 1 kali 3. Ini 0 kali 3 berapa? 0. Min 1 kali min 4 ya 4. Berarti tambah 4. Nah hasilnya adalah 3 dan 4. Jadi titik A3, min 4 itu hasilnya nanti bayangannya 3 dan 4. Kita bisa buatnya kayak gini. A 3, min 4 dipetakan ke bayangannya itu 3 dan 4. Inilah hasilnya. Kesimpulannya ini. Sebelumnya buka buku paketnya halaman 195. Ada uji kompetensi 5.5, kerjakan nomor 1, ABCD, dan nomor 2. Baik, terima kasih semuanya untuk pembelajaran hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan penyampaian dalam materi ibunya. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat buat kita semua. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.